hatinya percaya sama Tuhan Yesus, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita percaya semua hari ini, waktu hati kita percaya Bapak Ibu Saudara, mujizat Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Lihat kiri kanan saudara yang ada di rumah, ayo kasih tahu buat istri, suami, anak-anak saudara, tetap hatimu percaya sama Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya. Katakan wuh. Tepuk tangan yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan yang bisa loncat. Come on semua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Dengan iman kami berkata semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, oh, keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Angkat tangan tinggi-tinggi semua. Kaulah menara dan kota perlindungan. Loncat yang di rumah, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan sama-sama yang hatinya percaya sama Yesus. Sorak katakan wuh. Haleluya. Serukan Tuhanlah kekuatanku. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu datang memuji dan menyembah-Mu. Sebab itu kerinduan kami Bapa, dekat di hadirat-Mu. Maka kami angkat kedua tangan-Mu, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan. Mari sama-sama katakan, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan, bawa aku, bawa aku
di dalam pelukanmu, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sekali lagi katakan, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku Tuhan, bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama katakan, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, oh, kekudusanmu Bapa, penuhiku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku Tuhan, bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama
kuasamu Bapa, penuhi setiap kami. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih dan anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu. Sekali lagi katakan menikmati, menikmati kasih anugerah. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Oh, mari sembah Dia, mari naikkan syukurmu. We give you glory, Lord. We give you praise. Hallelujah. Sebab tiada yang lain, hanya namamu, hanya namamu. Tiada yang lain yang ku sembah di bumi dan di surga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to worship you, Lord. We come to worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mari naikkan syukurmu, bawa korban syukurmu. We give you praise, we give you glory, Lord. Hallelujah. Tiada yang lain, hanya namamu saja Tuhan. Hanya namamu, tiada yang lain yang ku sembah di bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Bapa. Hallelujah. We come to worship you, Lord. We come to worship you, Lord. Mari angkat kedua tanganmu, satu suara, angkat pujian ini sama-sama katakan. Thank you, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Sekali lagi katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, our God, oh praise the name of the Lord our God.
persilakan hambanya. Shalom, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa jumpa lagi Jemaat LTVC ya yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya berterima kasih buat Bapak Pendeta Ruslan Wongso yang sudah memberi kepercayaan saya untuk bisa melayani saudara. Oke, hari ini saya diberi tema ya, apa sudut pandang Alkitab atau apa perspektif Alkitab tentang nasib ya. Jadi kita akan berbicara nasib ya, seperti ada satu lagu yang saudara pernah dengar mungkin ya. Begini nasib jadi bujangan. Oh, tentu itu beda ya saudara. Oke, tapi hari ini kalau kita bicara tentang nasib, maka mau tidak mau ada satu kata lagi yang menjadi kaitannya, yaitu takdir. Nah, sebelumnya saudaraku, saya akan membuat mudah gitu ya. Apa yang dimaksud nasib, apa yang dimaksud dengan takdir. Nah, saya meminjam definisi dari Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa nasib adalah ini, hal-hal yang bisa diperjuangkan ya dan dapat diubah dengan usaha dan kerja keras manusia. Itu nasib ya. Nah, kemudian kalau takdir itu apa? Takdir adalah segala hal yang diberikan kepada manusia ya oleh Tuhan tentu ya, di mana satu keadaan yang sejak lahir yang dialami atau yang diterima oleh manusia, yang tidak dapat diganggu gugat, yang tidak memiliki pilihan, saudara. Nah, itu namanya takdir. Nah, apa contoh daripada takdir? Ambil contoh, takdir adalah ketika saudara terlahir ya dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, itu adalah takdir, saudaraku. Ya, kenapa Tuhan? Itu Tuhan yang memutuskan. Kenapa saudara harus terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, kemudian apa? Selain jenis kelamin, saudaraku, yaitu kenapa kita terlahir, saudaraku, di mana kita terlahir dari, kita tidak dapat memilih dari keluarga mana, ya. Seperti saya, ayah saya adalah dari Sulawesi Utara, ya, orang Manado. Sementara ibu saya adalah orang Tionghoa dari Kudus, saudaraku, ya. Jadi banyak orang bilang papi saya itu iniren, mami saya cungkuoren, maka nasib saya adalah campuren. Nah, gitu kira-kira saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku, takdir adalah sesuatu yang kita tinggal terima, yang ditentukan oleh Tuhan, di mana kita tidak bisa ganggu gugat dan tidak dapat memilih. Apalagi warna kulit, ya, jenis kelamin. Nah, ini juga jangan lupa faktor genetik. Itu menurun, saudaraku. Itu takdir, saudara, ya, yang tidak dapat diubah, yang kita tinggal terima dan tidak ada pilihan. Ambil contoh, saudara, kalau saya sebut satu nama ini, Nick Vujicic. Saudara pernah tahu itu? Ya, seseorang yang terlahir dalam keadaan yang begitu terbatas, saudaraku, ya. Tidak ada lengan, tidak ada kaki, saudaraku, ya. Orang mengatakan ya ini terlahir cacat, saudaraku, cacat bawaan gitu, saudara. Nah, apa yang kita bisa namakan ini? Nasibkah atau takdir? Nah, ini yang namanya takdir. Tidak ada pilihan. Ya, terlahir dengan keadaan yang seperti itu, saudaraku. Ya, nah, bagaimana dengan keadaan saudara? Nah, sekarang saudara udah mulai tahu ya bahwa kenapa warna kulit saudara seperti ini? Ya, tentu ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima, saudaraku. Ya, nah itu sebabnya nggak heran ada dulu ya lagu yang terkenal ya, takdir memang kejam. Nah, gitu kira-kira saudara ya. Ya, karena takdir memang sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, yang dimana Tuhan yang memutuskan. Nah, ini saya menggunakan definisi dunia ya, saudara ya. Nah, lalu kemudian kalau begitu apa? Nasib itu apa? Tadi kita sudah tahu nasib adalah hal yang terjadi sama kita, tapi itu dapat diubah melalui perjuangan, usaha, kerja keras dari manusia. Ya. Nah, karena saya diminta untuk berbicara tentang nasib, ya, jadi takdir hanya bonus saja, saudaraku ya. Nah, untuk itu mari kita akan belajar dari satu cerita, saudaraku ya.
Jadi saya mengerucut saja bicara tentang nasib, saudaraku ya. Nah, ternyata begini, nasib itu adalah keadaan atau suatu kondisi seseorang yang merupakan akibat ya dari minimal ada 3 faktor, ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang mempengaruhi, ya bisa lebih saudaraku, tapi minimal 3 hal ini. Nah, mari kita akan bahas ini ya dari kacamata firman Tuhan. Untuk itu saya akan ajak saudara untuk melihat satu kisah dari kitab Hakim-Hakim. Coba saudara lihat 3 faktor apa saja yang menentukan nasib seseorang itu ya. Oke, saya akan baca buat saudara, saya akan baca pelan-pelan ya. Dimulai dari Hakim-Hakim 11 ayat 1. Saudara tahu ini cerita tentang Yefta ya. Adapun Yefta orang Gilead adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi perhatikan, ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Nah, dari ayat ini atau dari keterangan ini, saudaraku ayat 1 ini, maka apa yang kita bisa dapat? Kebenaran apa yang kita bisa dapat? Nah, ternyata ayat 1 menunjukkan bahwa ternyata takdir itu ada. Sesuatu yang ditakdirkan, yang tidak dapat dipilih, yang tidak dapat ditolak oleh seseorang yang namanya siapa? Yefta. Ya. Apa takdirnya Yefta? Yefta terlahir ya. Ini buat Yefta ya. Jadi Yefta ditakdirkan gitu saudara sebagai seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan sundal. Ya, itu takdirnya. Nah, kalau kita baca kalimat berikutnya, saudaraku, ya, ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Jadi rupanya Yefta itu punya saudara-saudara, ya dari ayah, dari satu ayah ini, saudaraku, ya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya. Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, kalau kita baca sampai di sini, apa yang kita dapat pelajaran? Apa yang kita bisa simpulkan di sini? Ayat 1, Yefta terlahir sebagai anak yang dilahirkan dari seorang perempuan sundal, saudaraku. Itu adalah takdir. Ya, tetapi kalau kita lihat kalimat berikutnya, Yefta diusir dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, dan dikatakan engkau tidak mendapat milik pusaka dan keluar dari dalam keluarga kami sebab engkau dari anak perempuan lain. Nah, apa ini namanya, saudara? Inilah nasib. Nanti kita simpulkan. Jadi ternyata, saudaraku, ya, apakah yang mempengaruhi nasib seseorang? Nah, nasibnya Yefta apa, saudaraku? Dia alami yang namanya nasib buruk, ya. Dia terlahir dengan takdir jadi dari seorang perempuan sundal, itu takdir, saudaraku, yang buruk, dan kemudian apa? Dia memiliki nasib yang buruk juga. Ternyata, saudaraku, takdir buruk bisa menghasilkan nasib yang buruk. Itu yang terjadi. Ya, nanti ada cerita lain, kita bisa lihat ada takdir buruk tapi nasibnya baik, saudaraku. Atau sebaliknya, takdirnya baik, nasibnya baik, atau takdirnya baik, nasibnya buruk. Nah, tapi kita nggak bisa membahas semuanya. Minimal saudara akan mendapat kesimpulan yang bisa saudaraku mewakili dari semua keadaan ini. Nah, jadi Yefta terlahir dengan takdir buruk, saudaraku, sebagai anak dari perempuan sundal, dan dia memiliki nasib yang buruk. Kemudian dia diusir, saudaraku, tidak mendapat warisan, tidak mendapat milik pusaka, saudaraku. Dan bukankah sering kita melihat keadaan seperti ini dari sekeliling kita? Ada orang-orang yang mungkin, saudaraku, memiliki orang tua, saudaraku, ya, yang dicap tidak baik, saudaraku. Memiliki orang tua yang mungkin sebutlah pemabuk, saudaraku. Itu takdir. Anak tidak bisa memilih kok orang tuanya seperti itu. Mungkin dari orang tua yang berantakan, broken home, saudaraku. Kemudian melahirkan keadaan daripada anak-anak juga yang buruk. Akhirnya apa, saudaraku? Nah, kalau kita lihat ya, nasib buruk seperti apa yang dialami oleh Yefta. Yefta bukan saja diusir, tidak mendapat warisan, tapi kemudian ini. Nah, kalau kita lihat ya, dikatakan maka larilah Yefta
dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sanalah berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Wah, saudara, ternyata apa? Yefta jadi bernasib ya dengan keadaan terlahir seperti itu, saudara, takdir yang seperti itu melahirkan nasib juga yang buruk, saudaraku. Dan apa kemudian? Nah ini, saudaraku, mereka mengalami, kalau diteruskan kehidupan Yefta, maka adalah kehidupan yang hancur, saudaraku. Yefta memiliki keadaan yang dia tinggal bersama-sama dengan sekeliling dengan keadaan yang begitu buruk. So, dia menjadi perampok, menjadi penjahat, saudaraku ya. Nah, bukankah ini kehidupan yang terjadi di sekitar kita seperti itu? Atau jangan-jangan saudara mulai berpikir, oh pantesan saya nasibnya seperti ini gara-gara ya bapak saya begini, mama saya begitu, saya terlahir dari orang tua seperti itu ya. Saya mengalami yang namanya kepahitan, kekecewaan, sakit hati, ya kan? Dan kemudian apa? Kemudian orang banyak kali mengexcuse, ya pantas saya memiliki semua persyaratan untuk jadi bejat, untuk jadi tidak betul, untuk jadi penjahat, ya, untuk jadi untuk jadi berantakan, untuk terjadi kehancuran dalam keluarga, ya. Untuk terjadi kekacauan, saudara. Seringkali lihat ini yang terjadi. Tapi jadi kita bisa lihat di sini. Yang pertama yang mempengaruhi nasib seseorang adalah takdir. Takdir. Ya, takdir tadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Jenis kelamin, apalagi warna kulit, saudaraku, keadaan orang tua, saudaraku, itu takdir yang harus diterima. Atau keadaan terlahir fisik dengan keterbatasan, itu takdir, saudara. Ya, nah ternyata nasib itu ditentukan yang pertama oleh faktor takdir, tapi ada yang kedua ditentukan oleh faktor manusia. Nah kita sudah lihat itu, saudara-saudara Yefta tidak suka, ini kan manusia, ya mengusir Yefta, ya dan akhirnya apa saudaraku? Ya Yefta berjumpa dengan manusia-manusia yang membuat nasibnya semakin buruk. Dia kumpul bersama penjahat-penjahat, saudaraku, ya kan? Lebih baik kumpul sama penjahit daripada penjahat, saudaraku, ya. Dan akhirnya apa? Semakin terpuruk, saudaraku. Tapi nah ini justru di sini. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh kehidupan yang semacam ini? Apa yang bisa didapat? Nah saya mau bilang sama saudara. Saudara setuju nggak? Ternyata ya Tuhan itu terlibat dalam kehidupan setiap orang sebetulnya. Ya. Dan kalau kita lihat saudaraku, kalau kita baca seterusnya kalimat berikutnya, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadi panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Wah, kita bisa lihat apa di sini? Rupanya keadaan orang yang takdir dan nasibnya buruk, saudaraku, itu menciptakan juga satu keadaan yang buruk juga, satu cara berpikir, cara merasa mempengaruhi psikologi seseorang, saudaraku, ya, keadaan kejiwaan seseorang, ya. Jadi akhirnya Yefta mencurigai, saudaraku, ya. Penuh kecurigaan hidupnya. Dan itulah yang terjadi di sekeliling kita, bukan? Atau jangan-jangan saudara berpikir, iya ya, saya kok kenapa ya mudah curigaan, enggak pede, minder. Jangan-jangan itu takdir dan nasib saudara, ya. Nasib saudara yang ditentukan oleh takdir tadi, saudaraku, yang saudara nggak bisa memilih, ya. Saudara kecewa dengan takdir, latar belakang orang tua, latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, pendidikan keluarga, ya. Atau saudara kemudian yang kedua faktor nasib ditentukan oleh orang-orang, ya, orang-orang yang di sekeliling saudara, gitulah. Yang kemudian apa saudaraku, membuat saudara akhirnya saudara sulit untuk berinteraksi dengan menghasilkan jiwa yang tidak sehat juga, saudaraku. Tetapi di sini luar biasa. Coba kita teruskan ya. Kemudian para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu
ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada tua-tua, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu kah? Wah, jadi ada keraguan, saudaraku, ada keraguan, ya. Tapi di sini yang menarik. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi di antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Nah, perhatikan. Ingat, ada berapa faktor? Saudaraku, tadi saya bilang 3 faktor. Yang pertama, nasib seseorang dipengaruhi oleh takdir. Takdir tadi sesuatu yang tidak bisa dipilih, tidak bisa ditawar, ya, merupakan ketetapan, ya, dari Tuhan. Orang mengatakannya seperti itu. Yang kedua, saudaraku, adalah nasib ditentukan oleh manusia, ya, orang-orang yang ada di sekeliling, saudaraku, ya, yang membuat keadaan nasib kita menjadi seperti sekarang ini. Ada manusia yang ikut berperan di sana, ya, dan kita tahu Yefta semakin terpuruk. Tetapi kita lihat, saudaraku, ya, apa yang terjadi? Ternyata ada faktor lain. Kapan, ya, hidup Yefta nasibnya mengalami perubahan, saudaraku? Kapan? Nah, ini menarik, saudaraku, ya. Yefta dengan keadaan yang kalau diteruskan, ya, Yefta tidak menangkap faktor yang ketiga yang bisa mempengaruhi nasib, mungkin Yefta akan berakhir hidupnya dengan keadaan yang begitu menyedihkan, miris, saudaraku, ya, meninggal dalam posisi sebagai penjahat, ya, perampok dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat, saudara, tiba-tiba terjadi yang namanya satu keadaan di mana Yefta akhirnya diperlukan di sana. Saya mau tanya, menurut saudara itu perbuatan siapa? Ya, jadi sebetulnya, ya, Tuhan itu kasih peluang-peluang untuk perubahan nasib itu bisa terjadi. Memang takdir mungkin sepertinya tidak berpihak kepada kita. Takdir sepertinya kejam kepada kehidupan, ya. Tetapi jangan berhenti di sana. Memang mungkin ada orang-orang yang kemudian apa, saudaraku, tanpa mereka sadari juga. Ingat, ya, ada pepatah bilang like attract like. Kita akan menarik orang sejenisnya kita. Tanpa sadar, saudaraku, Yefta juga berkerumun dengan orang-orang yang bernasib yang sama, saudaraku. Tapi ini luar biasa. Rupanya Tuhan bekerja, ya, dalam kehidupan manusia ini. Nah, yang menarik apa? Di sini, ya, ternyata, saudaraku, Yefta tidak menyia-nyiakan keadaan ini. Apa yang mempengaruhi nasib Yefta berubah, saudaraku? Yaitu ini, ada faktor Tuhan. Wah, coba katakan bersama saya, faktor apa? Faktor Tuhan. Jangan pernah lupa. Apapun keadaan saudara, mungkin saudara berkata takdir memang kejam, nasibku berantakan seperti ini. Dengar, saya tawarkan, saudaraku, ya, ada yang namanya faktor Tuhan. Ya, nah, di keadaan ini, saudaraku, Yefta, ya, dia membiarkan, ya, atau Yefta memilih, ya, untuk mengambil faktor yang ketiga sehingga nasibnya berubah. Faktor apa itu, saudaraku? Faktor Tuhan. Nah, kita bisa tahu dari mana? Nah, kita tahu kan tadi kan ada tawaran-tawaran. Padahal tawaran itu bisa aja bohong. Tawaran itu bisa akal-akalan manusia. Tapi ayatnya yang ke-11 dong. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Nah, tetapi perhatikan. Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Inilah, saudaraku, faktor yang penting dalam kehidupan kita. Apa yang saya ingin katakan kepada saudara? Mungkin saudara terlahir mirip-mirip seperti Yefta, ya. Saudara punya takdir yang gak begitu baik. Bahkan takdir itu menentukan nasib saudara yang jadi buruk tambah buruk. Sekeliling saudara buruk, manusia-manusia di sekeliling saudara buruk, membuat saudara terpuruk. Hidup saudara semakin kacau, saudaraku, ya. Saudara ketemu dengan pasangan yang buruk, saudaraku, ya. Saudara membangun keluarga yang buruk, saudaraku, ya. Makanya itu ada yang berkata, bibit, bebet, bobot, seperti sebuah takdir yang diwariskan dari keadaan orang tua, saudaraku. Itu menciptakan satu nasib buruk kepada anaknya. Mungkin itu yang terjadi, tapi dengar, jangan berhenti di situ. Saudara mendengar berita ini, saudara mendengar berita baik. Minta atau ambil faktor yang ketiga. Apa itu? Faktor Tuhan.
saudara. Jadi sebetulnya dalam setiap keadaan nasib seseorang, sebetulnya Tuhan sedang menghentar kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Yefta dia membawa masalah ini, nasibnya ini saudaraku, ya kepada Tuhan. Dia serahkan. Apakah ini akal-akalan manusia atau betul Tuhan? Dan lihat apa yang terjadi. Yefta ngalami perubahan. Ya, jadi saudaraku, hari ini saya mau tutup dengan begini saudaraku. Saudara mau nggak dalam hidup ini? Ya, apapun nasib saudara, saudara bawa kepada Tuhan. Ya, seperti Yefta membawa perkaranya, ya, seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Yefta ngalami perubahan nasib. Ya, akhirnya dia jadi pemimpin, dia jadi leader. Apa rahasianya? Sesuatu yang hancur bisa berubah jadi baik, sesuatu keadaan yang buruk bisa berubah menjadi keadaan yang mulia. Dari takdir yang buruk, saudaraku, bisa menjadi, dari nasib yang hancur bisa menjadi nasib yang mulia. Karena ada faktor Tuhan. Nah, faktor Tuhan itu saya sebut juga dengan faktor ini, anugerah. Coba katakan bersama saya apa? Anugerah. Saudara mau dalam keadaan saudara didatangi oleh anugerah? Nah, caranya bagaimana? Bawa perkara saudara kepada Tuhan. Ya. Bagaimana caranya membawa perkara kepada Tuhan? Saya tawarkan dua hal. Yang pertama itu namanya election. Apa itu election? Pilihan. Yang kedua itu namanya decision. Apa itu decision? Keputusan. Jadi jangan lupa ya. Election dan decision. Ya, pilihan dan keputusan. Apa maksudnya? Kalau hari ini saudara, ya takdir saudara kejam, ya kan? Yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara merasa hidup gak berpihak kepada saudara. Sepertinya bahkan saudara bisa saja kecewa dengan Tuhan. Jangan salah. Ya, mungkin nasib saudara juga ketemu orang-orang yang salah. Jangan juga kecewa. Kenapa? Ada kesempatan. Caranya gimana? Datang, serahkan perkara saudara kepada Tuhan. Ya, Tuhan sanggup mengubah keadaan, sanggup mengubah yang namanya nasib saudaraku. Ya, apa yang terjadi saudara? Hidupnya Yefta berubah. Saya akan tutup dengan satu cerita saudaraku. Ini merupakan satu kesaksian juga. Ya, ada seorang anak berusia 15 tahun namanya Christian Lanford. Dia dari Bethany, Oklahoma, saudaraku. Ya, pepatah berkata, saudaraku, bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, Christian yang berusia 15 tahun ini, dia terlahir sebagai anak dari seorang perampok. Ayahnya itu maling, saudara. Ayahnya itu ya, saudaraku nggak mau kerja, ya mabok-mabokan, saudaraku, dan pencuri, maling, saudaraku. Mulai dari maling besar kecil-kecilan sampai maling besar-besaran, gitu, saudaraku. Ya. Nah, tapi ini yang terjadi dengan kehidupan Christian. Satu kali ayahnya ketangkap, saudaraku, karena dia terbukti mencuri uang $750 dari satu ibu. Ya, dari satu ibu, saudaraku. Dia mencuri itu. Dan yang menyedihkan adalah Christian pada waktu itu membutuhkan dana, ya, uang untuk sekolah pendidikannya dia sejumlah $250. Jadi Christian menerima uang $250 dari hasil curian papahnya. Tapi satu sisi dia sedih juga karena papanya ketangkap dan dia tahu, oh ternyata uang yang dia terima itu adalah uang hasil curian dari hasil curian sang ayah. Salah satunya dia terima untuk biaya pendidikan dia, saudara. Tapi saudara tahu, di posisi yang nasib, itu kan nasib namanya, ya kan, saudaraku, yang diterima oleh Christian, anak dari seorang maling, saudaraku, ya, dia, ini juga merupakan takdir, ya, daripada Christian, ini nggak bisa dirubah, ya kan? Tapi apa yang dilakukan? Takdir buruk menghasilkan nasib buruk. Christian, dari namanya Christian, satu saat dia berdoa, dia teringat, saudaraku, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Dia berdoa satu kali dalam keadaan yang dipenuhi rasa malu karena takdir memiliki bapak model kayak begitu, serta nasib yang buruk yang menyandang predikat sebagai seorang anak perampok, dikucilkan oleh teman-temannya. Dia datang berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya di keadaan hidupku yang seperti ini, Engkau ada di situ.
Engkau ada, engkau melihat, engkau menyaksikan hidupku yang seperti ini. Dan dia bilang, Tuhan, aku serahkan nasibku ke dalam tangan-Mu. Jangan tinggalkan aku. Mirip seperti siapa tadi? Yefta, saudaraku. Membawa perkaranya kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi, saudaraku? Uang itu masih ada di tangan Christian. Dia belum berikan kepada sekolah untuk biaya pendidikannya. Dia belum berikan. Apa yang dia lakukan? Dia datangi ibu. Ya, namanya Mrs. Tana Harden, saudaraku. Ya, Mrs. Tana Harden ini adalah seorang wanita yang dicuri uangnya oleh papahnya, saudaraku. Apa yang dia lakukan? Dia kembalikan $250 itu, saudaraku. Yang diberikan oleh ayahnya kepada dia. Dia datangi ibunya, dia bilang, Ibu, dia bilang, aku mewakili ayahku. Ibu Tana, aku mewakili ayahku. Aku minta maaf. Dan aku kembalikan uang yang diberikan oleh ayahku. Dari jumlah keseluruhannya $750. Tapi saya cuma punya $250 ini. Yang harusnya saya bayarkan kepada uang sekolah. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini hitam di atas putih, saudara. Di beberapa tahun kemudian, wanita ini, Tana Harden ini, saudaraku, yang dirampok oleh ayahnya Christian, meninggal dunia. Dan saudara mau tahu ceritanya? Wow, saudara, ternyata Ibu Tana Harden ini justru mewariskan hartanya kepada siapa? Kepada Christian, untuk biaya sekolah Christian. Wow, kenapa itu bisa terjadi? Bukankah itu nasib yang berubah dari, saudaraku, sebuah takdir yang buruk kan, saudaraku? Ya, nasib yang buruk kan, saudaraku? Tapi lihat, karena apa? Menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dia melakukan dua hal. Saudaraku, dia menyerahkan dalam doa dan hidup dalam kebenaran. Dia kembalikan uangnya, saudaraku. Siapa percaya? Takdir, saudaraku, dan nasibmu itu tidak bisa menghancurkan kita. Nasib bisa dirubah. Bahkan takdir, saudaraku, tidak menyakiti kamu. Karena apa? Ada faktor ketiga yang mengubah nasib. Apa itu, saudaraku? Faktor Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Saya mau kasih satu ayat penutup. Di Amsal 3 ayat 34. Amsal 3 ayat 34 dia bilang begini. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Nah, bagian B, saya tertarik dengan bagian B, tapi di salinan King James Version dikatakan begini. But he give grace unto the lowly. Nah, itu menarik, saudaraku. Ternyata King James menerjemahkan dengan terjemahan yang lebih jelas, saudaraku. Ya, di bahasa Indonesia, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Tetapi di bahasa Inggris ditulis, but he give grace unto the lowly. Jadi Tuhan itu memberikan grace kepada siapa, saudaraku? Unto the lowly, kepada orang yang tertindas. Kenapa tertindas? Karena bernasib buruk. Kenapa tertindas, saudaraku? Karena itu, saudaraku, memiliki takdir yang buruk. Justru kepada orang yang alami takdir dan nasib yang buruk, kesanalah Tuhan dekat dan menawarkan kasih karunia, menawarkan pertolongannya. Saya selesai. Tapi boleh nggak saya mau dorong saudara? Ada yang sedang tertindas karena nasib buruk, karena takdir mungkin. Orang tuaku begini, ekonomi orang tuaku, nyesal. Kenapa aku cacat? Kenapa kulitku warnanya begini? Kenapa keadaanku begini? Sehingga aku menikah dengan pernikahanku jadi buruk seperti ini. Itu bukan akhir segalanya. Ada satu faktor lagi dong. Libatkan itu apa? Faktor Tuhan. Ya, jumpai Tuhan yang sedang mencari engkau melalui nasibmu. Ya kan? Itu sebabnya saya senang bisa melayani saudara, dan mari ambil kasih karunia yang Tuhan tawarkan buat orang-orang yang bernasib buruk, saudaraku. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati musim baru, nasib baru bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat RTVC, sharing hari ini luar biasa. Mengupas apa kata Alkitab tentang nasib. Dan Alkitab mencatat Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu mengubah
kutuk menjadi berkat. Sehingga boleh dikatakan Tuhan kita yang mengatur kehidupan kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Sahabat TVC, saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tentunya melalui sharing tadi, diambil hikmatnya, saat hening sejenak kita bisa mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Bila mana kita akan ragu akan kemampuan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Kita hening sejenak, kita mohon ampun atas kelemahan ataupun kesalahan yang pernah kita lakukan. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan, sahabat LTVC. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama. Sahabat LTVC, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa, sahabat LTVC. Tuhan, kami telah melakukan perjamuan kudus, kami percaya hadirat-Mu ada pada saat ini bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Kami mau berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat LTVC. Di setiap kehidupannya Tuhan, Kau buka jalan terus ke depan. Sehingga semua tidak ke kanan, tidak ke kiri Tuhan. Kau mau berkati kehidupan semua sahabat LTVC. Mulai dari bisnis, karir, pekerjaan, usaha, studi anak-anak Tuhan Kau berkati. Biarlah anak-anak yang ada di LTVC Tuhan, sahabat-sahabat LTVC, adalah anak-anak yang Kau berikan pengertian, Kau berikan hikmat Tuhan. Kau tuntun menjadi anak-anak yang cerdas pandai Tuhan. Anak-anak yang kepandaiannya 2 kali lipat melebihi anak-anak yang biasa Tuhan. Kau berikan karunia, Kau berikan talenta Tuhan di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Kau lepaskan dari segala sakit penyakit Tuhan. Kau berikan berkat yang diperlukan untuk kehidupannya. Tuhan, Kau berkati juga negara Indonesia. Negara yang membangun terus. Negara yang memperhatikan semua rakyatnya Tuhan. Kau memberkati semua pemimpin yang memimpin negara Indonesia Tuhan. Mulai jajaran yang paling tinggi yaitu mulai presiden sampai tingkat yang paling bawah Tuhan. Sampai tingkat RT. Berikan hati yang melayani Tuhan. Hati yang memperhatikan keluhan-keluhan daripada warganya Tuhan. Sehingga ada penyelesaian masalah yang bisa diterima oleh warga dan masyarakat Indonesia dengan baik semuanya. Ada berkat yang tercurah untuk negara Indonesia juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Kau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di LTVC Tuhan. Kau berkati keluarga, anak, studi anak, dan Kau memberkati juga pekerjaan bisnis usaha, semua pengurus daripada LTVC Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan, Kau memberkati semuanya. Biarlah damai sukacita menyertai semua keluarga yang ada di pengurus LTVC. Demikian juga untuk semua sahabat LTVC dimanapun berada di seluruh
Indonesia bahkan yang dari luar negeri menonton program kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Sahabat LTVC, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.